Dua gadis kembar yang suka berbohong. Di sebuah desa nun jauh di sana, hiduplah sepasang kakek nenek bersama dua cucu perempuannya yang kembar. Kedua cucu itu bernama Evita dan Ervina. Mereka semua tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir hutan. Setiap hari, sang kakek bekerja sebagai pencari kayu bakar di hutan. Sedangkan si nenek yang mulai sakit-sakitan mengurus kebun sayuran kecil yang terletak di samping rumah mereka. Evita dan Ervina adalah dua gadis cilik yang sangat cantik. Mereka juga sangat kompak satu sama lain. Tetapi kedua gadis ini sangat nakal. Mereka sering mencuri buah-buahan dan sayur-mayur di kebun milik tetangga mereka. Selain itu, Evita dan Ervina juga sering berkelahi dengan anak-anak lainnya. Karena kenakalannya itu, warga kampung menjuluki Evita dan Ervina sebagai si pembuat onar. Pada suatu siang yang cukup terik, Evita dan Ervina mengendap-endap masuk ke kebun milik Paman Beni. Mereka tergoda buah mangga yang mulai matang di kebun Paman Beni. Evita dan Ervina pun bermaksud mencuri buah mangga itu. Tetapi Paman Beni memergoki kedua gadis itu. Hei kalian si pembuat onar, apa yang kalian lakukan di kebunku? Kalian mau mencuri buah mangga milikku ya? Tidak, Paman. Kami hanya sedang mencari kupu-kupu. Iya kan, Ervina? Betul, Paman. Kami hanya sedang mencari kupu-kupu. Ya sudah, kalian boleh masuk ke kebunku kalau hanya untuk mencari kupu-kupu. Tapi, awas saja kalau kalian mencuri buah manggaku yang sangat manis itu. Aku akan melaporkan kalian ke kepala desa agar dia menghukum kalian berdua. Paman Beni segera meninggalkan Evita dan Ervina di kebunnya. Kedua gadis itu pun langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka menertawakan Paman Beni yang sangat mudah dibohongi. Hahaha. Ternyata Paman Beni mudah sekali dibohongi. Hahaha. Kau betul. Sekarang, ayo cepat kita ambil mangga itu sebelum Paman Beni kembali ke sini untuk menangkap kita berdua. Maka kedua gadis kembar itu pun cepat-cepat mengambil buah mangga yang mulai matang. Setelah mendapat cukup banyak buah mangga, mereka cepat-cepat keluar dari kebun milik Paman Beni. Begitulah tabiat buruk Evita dan Ervina. Selain suka mencuri dan berkelahi dengan anak-anak lainnya, Evita dan Ervina juga suka berbohong. Suatu hari, Nenek Evita dan Ervina jatuh sakit dan hanya bisa terbaring lemah di ranjangnya. Kakek Evita dan Ervina pun mengajak kedua gadis itu untuk berdiskusi. Kita harus segera mengobati nenek. Tapi bagaimana caranya, Kek? Nenek kalian harus minum ramuan herbal yang diberi madu. Kita harus berbagi tugas. Harus ada yang mencari madu di hutan. Dan harus ada yang menjaga nenek di sini. Kalau begitu, biar kami berdua yang pergi ke hutan untuk mencari madu. Kakek di sini saja menjaga nenek. Kakek menyetujui usulan Ervina. Kedua gadis itu pun bersiap pergi ke hutan untuk mencari madu. Evita dan Ervina membawa sebuah keranjang yang akan digunakan untuk membawa sarang lebah yang berisi madu. Setelah siap, Evita dan Ervina langsung bergegas berangkat ke hutan. Mereka berjalan dengan riang menyusuri jalan setapak yang membelah hutan. Di depan sebuah pohon yang cukup besar, mereka berhenti. Evita dan Ervina melihat sebuah sarang lebah yang penuh madu tergantung di dahan pohon yang tak terlalu tinggi. Ervina, lihat itu. Ada sebuah sarang lebah yang penuh madu. Posisinya juga cukup rendah. Kita tak perlu susah-susah untuk mengambilnya. Iya, kau betul. Ayo kita ke sana dan ambil madu sebanyak-banyaknya dari sarang lebah itu.
Kedua gadis itu mendekati sarang lebah yang penuh madu. Mereka bersiap untuk mengambil seluruh madu dari sarang itu. Tapi tiba-tiba, seekor ratu lebah yang bernama Kandita menghalangi Evita dan Ervina. Hentikan! Mau apa kalian berdua? Evita dan Ervina saling pandang. Mereka bingung harus menjawab apa. Evita akhirnya berbisik kepada Ervina. Bagaimana ini, Ervina? Apa kita harus jujur kepadanya? Atau kita berbohong saja seperti biasa? Kita tidak mungkin berbohong kepada Ratu Lebah ini. Kita jujur saja kepadanya. Kandita, si Ratu Lebah memperhatikan kedua gadis itu dengan heran. Dia jengkel karena kedua gadis itu mengabaikannya. Hei kalian berdua, kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian tidak menjawab pertanyaanku? Mau apa kalian berdua datang ke tempat ini? Evita yang gugup menjawab pertanyaan Kandita si Ratu Lebah dengan terbata-bata. Dia takut Ratu Lebah itu akan marah dan menyengatnya. Kakak kami mau mengambil madu dari sarang ini. Mau mengambil madu dari sarang ini kalian bilang? Apa kalian bermimpi? Aku adalah Kandita si Ratu Lebah dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sarangku untuk mengambil madunya. Tapi kami sangat membutuhkan madu itu. Aku tidak peduli. Pokoknya aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil madu dari sarang ini. Lebih baik sekarang kalian berdua pergi dari tempat ini. Kalau kalian tidak mau pergi, aku akan menyuruh seluruh prajuritku untuk menyengat kalian berdua. Evita dan Ervina kembali saling pandang dengan resah. Mereka akhirnya kembali berdiskusi dengan berbisik-bisik. Bagaimana ini, Ervina? Kita harus mendapatkan madu untuk nenek. Kalau kita tidak bisa mendapatkan madu, kakek pasti akan marah dan kondisi kesehatan nenek akan semakin memburuk. Kita jujur saja kepada si Ratu Lebah itu. Kita katakan padanya kalau kita membutuhkan madu untuk mengobati sakit nenek. Kandita si Ratu Lebah kembali memperhatikan dua gadis di depannya yang masih berdiskusi dengan berbisik. Dia pun kembali memperingatkan kedua gadis itu untuk segera pergi menjauh dari sarangnya. Hei kalian berdua, aku peringatkan sekali lagi. Pergi dari tempat ini sekarang juga, atau aku akan menyuruh seluruh prajuritku untuk menyengat kalian berdua. Evita berjalan mendekati Kandita si Ratu Lebah. Dia mengatakan kalau mereka sangat membutuhkan madu untuk mengobati nenek mereka yang sedang sakit. Ratu Lebah, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Kami sangat membutuhkan madu untuk mengobati nenek kami yang sedang sakit. Kalau kami tak bisa mendapatkan madu hari ini, kakek kami akan marah dan nenek kami tidak akan sembuh. Betul, Ratu Lebah. Kami mohon, tolong kami kali ini saja. Kami butuh madu hari ini. Sedikit saja. Hanya untuk nenek kami. Kandita si Ratu Lebah terdiam. Dia nampak menimbang-nimbang permintaan dari kedua gadis kembar itu. Sebelum mengambil keputusan, Kandita si Ratu Lebah juga berdiskusi dengan beberapa lebah lainnya. Bagaimana menurut kalian? Haruskah kita memberi mereka sedikit madu untuk nenek kedua gadis kembar itu? Wahai Ratu, kalau menurut hamba, tak ada salahnya kalau kita memberi mereka sedikit madu yang kita punya. Kasihan nenek gadis kembar itu. Lagi pula, kita punya banyak madu dan bisa memproduksi madu lagi besok. Kau betul. Kalau begitu, perintahkan lebah yang lain untuk segera meninggalkan sarang ini agar kedua gadis kembar itu bisa mengambil madu dengan leluasa. Evita dan Ervina berusaha mendengarkan diskusi para lebah, tapi mereka tak bisa mendengar apapun. Akhirnya, Kandita si Ratu Lebah kembali mendekati kedua gadis kembar itu. Hai kalian berdua, aku sudah berdiskusi dengan seluruh prajuritku dan aku sudah memutuskan untuk memberi kalian madu. Mendengar ucapan dari Kandita si Ratu Lebah, Evita dan Ervina tersenyum sumringah.
Mereka senang karena akhirnya bisa mendapatkan madu untuk nenek mereka. Tapi kalian jangan senang dulu. Aku punya satu syarat yang harus kalian tepati. Apapun syaratnya, kami pasti siap untuk menepatinya, wahai Ratu Lebah. Baiklah kalau begitu, syaratnya adalah kalian hanya boleh mengambil setengah madu dari sarang ini. Ingat, hanya setengah. Kalau kalian mengambil lebih dari itu, bahkan hanya setetes saja, kalian akan menerima akibatnya. Baiklah Ratu Lebah, kami berjanji hanya akan mengambil setengah saja dari sarang ini. Kami pasti akan menepati syarat yang kau tetapkan. Kalau begitu, aku akan menyuruh seluruh prajurit lebah untuk segera meninggalkan sarang ini agar kalian bisa mengambil madu dengan leluasa. Terima kasih Ratu Lebah, terima kasih banyak. Kami pasti akan selalu mengingat kebaikanmu. Kandita si Ratu Lebah segera menyuruh seluruh prajurit lebah untuk bersiap meninggalkan sarang itu. Sebelum pergi, Kandita si Ratu Lebah kembali berpesan kepada Evita dan Ervina. Ingat, kalian hanya boleh mengambil setengah dari madu yang ada di sarang ini saja. Aku dan prajuritku akan menunggu di tepi hutan sana. Kalian berdua harus menemuiku kalau sudah selesai. Mengerti? Baiklah Ratu Lebah, kami mengerti. Setelah itu, Kandita si Ratu Lebah segera pergi dari tempat itu bersama seluruh prajurit lebah lainnya. Sementara, Evita dan Ervina bergegas mendekati sarang lebah yang sudah ditinggalkan oleh para lebah itu untuk mengambil madunya. Mereka mulai memotong sarang yang penuh madu itu dan memasukkannya ke dalam wadah yang sudah mereka bawa dari rumah. Saat sudah mendakan madu setengah dari yang ada di sarang itu, pikiran nakal Evita muncul. Dia ingin mengambil seluruh madu yang ada di taman itu. Hei Ervina, kita ambil saja seluruh madu yang ada di sarang ini. Apa kau sudah gila? Ratu Lebah itu pasti akan menyuruh seluruh prajuritnya untuk menyengat kita kalau kita mengambil seluruh madu di sarang ini. Lagi pula, kita sudah berjanji padanya hanya akan mengambil setengah saja. Mereka tidak akan tahu, kita ambil seluruh madunya sekarang. Saat kita melapor kepada si Ratu Lebah itu, kita bilang saja kalau kita hanya mengambil setengah seperti yang kita janjikan. Setelah itu, kita langsung pergi meninggalkan hutan ini sebelum dia kembali ke sarangnya. Nah, saat dia menemukan sarangnya sudah kosong, kita pasti sudah sampai di rumah. Mereka semua tidak akan menemukan kita. Bagaimana? Cerdas kan ideku? Tapi Evita, kita sudah berjanji padanya untuk hanya mengambil setengah saja. Sudahlah, kau diam saja. Ayo bantu aku mengambil semua madu. Ervina akhirnya tak bisa membantah kehendak dari saudara kembarnya itu. Dia membantu Evita untuk mengambil seluruh madu yang ada di sarang itu. Madu di sarang itu pun akhirnya habis tak bersisa. Setelah selesai, kedua gadis itu bersiap untuk pulang. Tak lupa, mereka juga menemui para lebah yang sudah menunggu di tepi hutan. Hei, Ratu Lebah, kami sudah selesai. Kalian menepati janji kalian kan? Kalian hanya mengambil madu setengah saja. Evita dan Ervina sempat ragu. Mereka saling pandang sejenak, tapi akhirnya mereka menjawab pertanyaan Kandita si Ratu Lebah. Iya, Ratu Lebah, kami hanya mengambil setengah saja. Baiklah kalau begitu, kalian harus segera pulang untuk memberikan madu itu kepada nenek kalian yang sedang sakit. Terima kasih Ratu Lebah, kami akan segera pulang sekarang. Evita dan Ervina berbalik. Mereka bersiap pulang ke rumah mereka. Tapi ternyata Kandita si Ratu Lebah tak sengaja melihat madu yang menetes dari wadah yang dibawa kedua gadis kembar itu. Kandita si Ratu Lebah pun menaruh curiga, karena seharusnya kalau kedua gadis kembar itu benar hanya mengambil setengah dari madu yang ada di sarangnya, pasti madunya tidak akan sebanyak itu dan menetes keluar dari wadah yang mereka bawa. Kandita si Ratu Lebah pun akhirnya menghentikan kedua gadis kembar itu. Hei kalian berdua, berhenti!
Evita dan Ervina langsung berhenti. Jantung mereka berpacu sangat cepat. Mereka sangat ketakutan kalau Kandita si Ratu Lebah itu mengetahui kebohongan mereka. Berhenti! Kalian berdua harus jujur. Apa benar kalian hanya mengambil madu setengah saja dari yang ada di sarang kami? Betul, Ratu Lebah. Kami benar-benar hanya mengambil setengah saja, Ratu Lebah. Kalau kalian hanya mengambil setengah saja, kenapa ada banyak sekali madu di wadah yang kalian bawa sampai madunya menetes keluar seperti itu? Kalian berdua pasti berbohong. Evita dan Ervina semakin ketakutan. Keringat dingin mengucur dari dahi kedua gadis itu. Mereka berdua berusaha berkilah agar bisa secepatnya pergi dari tempat itu. Kami benar-benar hanya mengambil setengah saja, Ratu Lebah. Kami harus pulang sekarang. Nenek kami sudah menunggu. Tapi Kandita si Ratu Lebah melarang kedua gadis itu untuk pergi. Dia memerintahkan Evita dan Ervina menunggu di tempat itu sementara seekor prajurit lebah disuruhnya untuk memeriksa sarang mereka. Hai prajurit, periksa sarang kita sekarang juga. Dan kalian berdua tetaplah di sini sampai prajuritku kembali. Kalau memang kalian terbukti hanya mengambil madu setengah saja dari yang ada di sarangku, aku akan membiarkan kalian pulang. Si prajurit lebah akhirnya melaksanakan perintah dari Kandita si Ratu Lebah. Dia memeriksa sarang mereka dan menemukan kalau sarang itu telah kosong tanpa madu setetes pun. Dengan segera dia kembali menemui Kandita si Ratu Lebah untuk melapor. Lapor, mereka berbohong pada kita, Ratu. Mereka telah mengambil seluruh madu yang ada di sarang kita dan tak menyisakannya walaupun hanya setetes. Mendengar laporan dari prajuritnya, Kandita si Ratu Lebah pun marah. Dia lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menyengat kedua gadis kembar yang telah berbohong itu. Seluruh prajurit lebah itu pun melaksanakan perintah yang diberikan oleh Kandita si Ratu Lebah. Kami para lebah sudah berbaik hati memberikan kalian madu dari sarang kami. Tetapi kalian malah mengkhianati kami dengan mengambil seluruh madu yang ada di sarang kami. Sekarang terimalah hukuman ini. Kalian pantas untuk mendapatkannya. Evita dan Ervina semakin ketakutan. Mereka juga mulai menangis karena para prajurit lebah mulai menyengat tubuh mereka. Mereka akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada para lebah.